Ini kita akan belajar tentang investasi di surat berharga. Akan ada dua bentuk investasi, yaitu di saham, share investment, dan juga di obligasi atau debt investment. Oke. Nanti akan ada 3 isu di dalam akuntansi untuk surat berharga ini. Yang pertama adalah gimana kita mencatat investasi ini, ya, atau recording. Terus yang kedua mengenai valuasi, ya, bagaimana kita melaporkan nilai investasi pada saat akhir periode. Dan yang ketiga reporting, ya, bagaimana kita melaporkannya di laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama, investasi di saham. Oke. Nah, untuk investasi di saham, yang paling penting yang harus kita lihat, yang pertama, itu adalah jumlah dari kepemilikan. Jumlah kepemilikan, ya. Jadi nanti berapa persen saham yang kita miliki jika dibandingkan dengan total saham. Ya, misalnya ada satu perusahaan, jumlah saham beredarnya 1000 saham, ya. Ketika kita beli 100 unit saham, berarti kepemilikan kita itu 100 dibagi 1000 atau 10%, ya. Nah, nanti persentase kepemilikan tadi akan mempengaruhi gimana cara kita mencatatnya dan juga melaporkannya, ya. Jadi nanti yang akan kita lihat, ya, saya bikin persentase kepemilikannya. Jadi yang pertama ada yang namanya 20%, ya. Saya di sini buat lagi 50%, di sini 100%, ya. Oke. Nah, berarti di sini dari 0 sampai 20%, nanti kita menggunakan yang namanya cost method, ya. Sedangkan dari 20 ke 30 kita pakai yang namanya equity method, ya. Sedangkan dari 50 ke 100 kita kenal yang namanya nanti konsolidasi. Ya, consolidation method, ya. Tapi khusus untuk hari ini, ya, yang kita akan pelajari adalah cost dan equity method. Oke. Jadi ketika kepemilikan saham kita itu antara 0 sampai 20%, ya, berarti kita menggunakan cost method. Sedangkan kalau kepemilikannya lebih dari 20 tapi di bawah 50%, kita menggunakan equity method. Oke. Nah, angka 20% ini bukan merupakan angka baku. Artinya, ya, bisa jadi kita pemilikannya itu di bawah 20%, misal 10%. Ya. Tapi kita tetap menggunakan equity method, ya. Jadi angka persentase ini hanya perkiraan, ya. Jadi yang terpenting dari sini artinya ketika perusahaan atau ketika kita beli saham di atas 20%, kita dianggap memiliki yang namanya significant influence. Significant influence itu artinya kita bisa mempengaruhi keputusan perusahaan, misalnya dalam hal pembagian dividen, ya, dan juga misalnya dalam hal pemilihan manajemen, ya. Karena kita pemilikannya besar, maka kita punya kemampuan yang besar untuk mempengaruhi tersebut. Sedangkan jika kita kecil, ya, kepemilikannya kecil, kita tidak memiliki significant influence. Tapi bisa juga ketika kepemilikannya itu misalnya 10%, tapi memiliki significant influence, artinya pemilik yang lain juga nggak ada yang sahamnya di atas 20%, yang lain juga kecil semua, maka kita menggunakan equity method, ya. Jadi angka 20% ini bukan angka baku, ya. Bisa jadi di bawah 20%, tapi tetap menggunakan equity method. Oke. Selanjutnya kita bahas dulu yang pertama, ya, investasi di saham, ya, dengan menggunakan cost method. Dengan menggunakan cost method, berarti di sini ada yang pertama, ya, kepemilikannya itu kurang dari 20%. Ya, artinya setiap yang kepemilikan kurang dari 20%, kita menggunakan cost method. Yang kedua, ya, kepemilikannya lebih dari 20%, tapi tidak memiliki significant influence. Ya. Ini juga kita menggunakan yang namanya cost method. Nah, ketika kita menggunakan cost method, ya,
Maka transaksinya yang pertama misalnya transaksi pembelian. Ketika ada pembelian, jurnalnya adalah share investment pada cash. Ya. Oke. Terus yang namanya saham biasanya transaksi selanjutnya adalah adanya pembagian dividen. Oke. Ketika ada pembagian dividen, berarti jurnalnya adalah cash, kreditnya dividen, revenue. Oke, yang transaksi yang ketiga ya adalah biasanya penjualan. Ya. Penjualan dari share investment, artinya ketika dijual kita akan mendapatkan cash, ya. Kreditnya share investment, dan juga mungkin ada yang namanya gain or loss. Ya, kalau kredit berarti gain. Artinya ketika kita beli ya, sahamnya misalnya harganya 100. Pas dijual 110, artinya cash yang diterima sebesar 110, share investment kita 100, berarti ada gain sebesar 10. Ya. Ini merupakan transaksi dari investasi saham menggunakan cost method. Sedangkan jika kita menggunakan equity method, ya, maka kondisinya ada dua. Ya. Yang pertama, kepemilikannya itu lebih dari 20%, tapi kurang dari 50%. Atau yang kedua, kurang dari 20%, tapi memiliki significant influence. Ya. Ya. Nah, untuk di dalam equity method, maka transaksinya itu biasanya yang pertama pembelian. Ini jurnalnya akan sama dengan transaksi share investment menggunakan cost method. Ya. Jadi share investment, ya kreditnya cash, waktu pembelian. Ya. Nah, waktu pembagian dividen, ini jurnalnya mulai berbeda. Ya. Jadi pembagian dividen itu artinya dari pemilik share investment menggunakan equity method itu bukan dianggap sebagai revenue. Ya. Berarti ketika dia terima cash dari dividen itu bukan revenue, tapi apa? Tapi mengurangi share investmentnya mereka. Ya. Ini merupakan perbedaan antara yang cost method dengan yang equity method. Ya. Nah, terus yang penting lagi, ini yang membedakan antara cost dengan equity adalah yang transaksi ketiga. Adanya pengumuman net income. Net income dari perusahaan yang kita lakukan investasi. Nah, ketika menggunakan cash method, ini kita nggak ada jurnal. Tapi menggunakan equity, kita akan catat. Ya. Jadi ketika ada pengumuman net income, itu akan menambah nilai dari share investment kita. Ya. Kreditnya pendapatan atau revenue. Oke. Sedangkan yang transaksi yang terakhir, yang keempat, penjualan itu juga sama. Ya, nanti sama dengan cost method ya. Jadi kalau penjualan ada terima cash, kreditnya share investment, dan akan ada gain or loss ya, tergantung perbedaan dari harga yang dijual dibandingkan dengan nilai bukunya ya, nilai buku dari share investment ya. Jadi di sini yang paling penting dari equity method ya, adanya perbedaan di pembagian dividen dan juga pengumuman net income ya. Karena ketika kita menggunakan cash cost method ya, ketika ada pembagian dividen itu debitnya itu cash, kreditnya pada dividen revenue ya. Tapi kalau menggunakan equity method tidak seperti itu ya, debitnya tetap cash, kita terima cash dari dividen, tapi kreditnya share investment. Terus juga yang membedakan lagi adanya pengumuman net income. Nah, untuk yang namanya equity method ini kita harus catat ya sebagai penambah investasi. Nah, isu yang kedua yang berhubungan dengan valuasi ya.
Nah, valuasi ini ya hanya akan berhubungan dengan cost method. Ya. Jadi yang namanya valuasi artinya di sini kita membandingkan antara cost dari investasi kita dengan nilai pasar. Ya. Jadi kalau ada perbedaan antara cost dengan market, nanti kita akan mengakuinya sebagai gain atau loss ya. Unrealized artinya gain atau loss yang belum terrealisasi ya. Jadi belum terjadi. Oke. Nah, tadi ketika kita menggunakan cost method ya, nanti akan ada lagi pembagian ya. Ada yang namanya trading, non trading ya. Oke. Jadi yang namanya trading securities ya. Trading securities artinya saham yang dibeli ya, share investment yang dibeli. Jadi tujuannya itu emang untuk dijual kembali oleh perusahaan. Ya. Jadi emang pembelian saham ini perusahaan itu akan mencari yang namanya keuntungan, gain ya. Jadi keuntungan dari kenaikan saham atau kita biasa menyebutnya sebagai capital gain ya. Sedangkan untuk yang non trading securities ya, dia beli saham bukan untuk mencari capital gain ya, tapi dia punya pembelian saham ini karena misalnya mereka ada kelebihan uang ya. Jadi ketika sahamnya dibeli ya, bukan untuk dijual kembali, tapi akan dijual ketika mereka membutuhkan uang ya. Bukan untuk mencari capital gain sini ya. Jadi di sini perbedaannya. Nah, perbedaan ini nanti akan membedakan valuasinya, artinya gimana cara kita mencatat ya. Karena kalau misalnya menggunakan trading securities, nanti kita akan mencatatnya di income statement ya. Sedangkan kalau yang non trading securities ya, kenaikan atau penurunan dari saham tadi, kita akan mencatatnya di equity. Ya, ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya dan ini hanya ada di cost method. Equity method tidak ada isu ini ya. Oke. Nah, jika kita menggunakan trading securities ya, jika ada perubahan ada perubahan harga, ada perubahan harga artinya ketika kita beli misalnya costnya 100 ya, ketika akhir periode ternyata costnya itu naik jadi 110 ya. Nah, kenaikan 10 tadi ya itu harus kita catat jika menggunakan cost method ya. Jadi kalau dia trading securities ya, maka kenaikan itu akan menambah nilai investasi kita, tapi kita tidak mencatatnya ke share investment, tapi kita membuat satu akun baru yang namanya fair value ya, fair value adjustment ya. Oke. Sedangkan kreditnya kita nyebutnya sebagai unrealized gain dan ini adanya di income statement ya. Jadi fair value adjustment ini adanya di financial position, sedangkan di unrealized gain adanya di income statement ya. Sedangkan jika menggunakan non trading securities, jadi ini khusus untuk yang trading securities ya. Sedangkan untuk yang non trading securities maka pencatatannya sama, fair value adjustment ya, tapi kreditnya unrealized gain, tapi bukan ke income statement tapi ke equity ya. Seperti yang di sini ya. Ini untuk yang non trading. Oke. Jadi perbedaannya itu hanya penempatan dari unrealized gain tadi, apakah di income statement atau di equity. Ingat kalau kita menggunakan trading securities ya, kalau kita menganggap investasi kita sebagai trading securities, maka pencatatannya adalah di income statement ya. Jadi masuk sebagai salah satu komponen dari laba rugi ya. Sedangkan kalau yang non trading securities dia tidak masuk ke dalam pencatatan laba rugi ya, dia kita catat sebagai bagian dari equity.